punya harta, harta yang berkah. Ini surga dunia. Alhamdulillah penghasilannya tawa, tidak tetap tiap bulan. Kadang ada 1 juta, kadang juga 2 juta, kadang 500. Tapi alhamdulillah bisa pergi umroh. Nah, itu disebut berkah. Ada orang gajinya banyak, setiap kali panen sawahnya puluhan juta naik, tapi tidak pernah pergi tanah suci. Nah, itulah yang disebut surga dunia. Anak yang baik, istri yang taat, harta yang berkah. Yang keempat, surga dunia punya teman yang soleh dan soleha. Teman yang soleh dan soleha, saling mengingatkan. Masuk waktu sholat, ayo ke masjid. Nah, lihat ki masalah, majak je tu haji ni, masa masuk larak poncok mau pakai. Nah, majak ni tu, itu surga dunia sudah itu. Itu yang disebut surga dunia. Sebaliknya, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, mereka fasik, saya kasih kembali kau ke neraka. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Mana nerakanya dunia? Sebaliknya yang tadi, anak pan rasu-rasu. Telu anaknya, 1 pengisap, 1 pengedar, 1 kawin lari di bawah bandar. Nah, ini nerakanya di dunia kita dapat ini. Baru bilang A, dia sampai miset. Sampai di rumah, tidak pernah kita lihat sholat. Merokok di depannya orang tuanya. Ada itu anak-anak sekarang tidak menghargai orang tuanya. Merokok di depan orang tuanya. Saya tanya, kenapa kau merokok? Alhamdulillah, kan bisa mencari uang, Ustaz. Bapak betul bisa cari uang, tapi merokok di depan orang tua itu bukan akhlak yang baik. Itu sudah neraka dunia itu. Anak pabali-bali. Sopan sama istrinya, tidak sopan sama mamanya. Kalau sama istrinya, tahu pakai kesih. Terserah nih bu, apa kita mau ikut mas saja. Kalau istrinya sekalinya sama mamanya, tomato apa cilakan ini, apa kaliani, sudah. Ada pernah yang bilang sama saya majelis taklim di Makassar, Ustaz, kenapa itu mamaku makin tua makin genit kulihat, capek kau urus. Saya bilang berapa lama begitu? Dia bilang hampir 4 bulan ini Ustaz, akhir-akhir ini begini mamaku. Saya bilang, bu, baru 4 bulan begitu ibu, tak sudah jenuh maki. Kita itu 9 bulan dalam perutnya mamata. Nah itulah kalau anak kita tidak bagus agamanya, nerakanya di dunia itu didapat. Anak-anak sekarang, auzubillah min zalik, sopan sama cowoknya. Oh baik sekali sama cowoknya itu. Dia tahu, yang kau keluar, iya kak, terserah aja kak, kita mau. Kalau baik ikut mak. Mau pergi, mau tidur, SMS itu dulu cowoknya. Apa kita bikin kak? Sehat-sehat Jaki. Sudah Jaki makan malam kak. Yang ki lupa di berdoa ki sebelum tidur. Salam selalu. Lale. Itu minta anak-anak tak. Nerakanya di dunia itu. Pulang sekolah tidak sholat. Disuruh sholat marah. Nah, itu neraka dunia kita lihat. Dan salah satu sebabnya anak-anak begitu kalau kita selalu kasih makan barang haram. Salah satu sebabnya begitu kalau kita kasih contoh yang tidak bagus. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok. Jaga kok, mapelok ko runtuk. Pasti Andri kau ulit nah. 10 menit, nah bilang piko dulu beli nggak rokok. Apalagi kalau guru merokok depan muridnya, tidak masuk di akalku itu. Masa guru merokok di kampus, guru merokok di sekolah, baru ditulis anak-anak jangan merokok, baru gurunya merokok. Di mana belajar ini guru? Guru beleng-beleng. Mudah-mudahan tidak ada guru merokok di sini. Ada merokok di sini? Ada? Saya berdoa berhenti merokok. Serius kak Pak? Bapak tahu enggak yang terkaya di Indonesia ini? 5 besar terkaya di Indonesia. Semua perusahaan rokok. Yang punya itu pabrik rokok. Semuanya. Dan siapa punya uang? Kita orang Islam. Nah bilang baik di rokok. Siapa bilang baik? Bapak yang perokok ini. Betul baik itu rokok? Betul bagus? Kalau bagus itu rokok, suruh anak tak merokok di depan tak. Kalau bapak bilang itu rokok bagus, suruh anak tak sama istri tak merokok di depan tak. Mau kira-kira anak tak yang masih SMP,
sama istri tak merokok di depan tak mau kira-kira Pak? Mau? Kenapa? Kenapa? Karena tidak bagus. Kenapa paling dihisap? Dia bilang, tidak jalan otakku kalau tidak merokok kau Ustaz. Balik-balik kau. Buktinya Ramadan mu besokmu. Saya doakan berhenti merokok Pak. Harga rokok itu yang tak 20.000 satu bungkus. Tabungi Pak. Niatkan ya Allah, tak tuluk kak kesik. Melok kak pajak, tapi dia boleh pajak kau tak tulungan. Ye duit ke 20 sebu panglipelo utabungi, melok kalau minta buruk na nabi tak, melok kalau betullah. Masa Allah ndak bantu ki. Ya, insyaallah. Apalagi kita adik-adik. Ndak ada untungnya itu rokok. Merugikan saja orang. Saya termasuk paling jengkel itu kalau ada orang merokok di sampingku. Karena kita ini perok yang tidak merokok, nah orang merokok di samping tak pulang, nah biar itu celana dalam bau rokok juga. Karena kita tidak merokok itu peka sekali kita punya hidung. Maka kalau bapak mau merokok supaya tidak mengganggu ustadz, bagaimana caranya ustadz? Bawa ki kompe-kompe. Begitu bapak merokok kasih masuk itu asapnya di kompe-kompe. Sudah. Buang. Yang kasih keluar nak kena masuk di hidung tak sudah keluar dari giginya yang banyak tainya. Kalau pulang kita sia nak berhenti mikir merokok Pak, barakah ini tak sia. Barakah Pak. Ya pandai yolo yero manasa yero waselek nata siata. Setuju Ibu berhenti suami tak merokok? Setuju? Dengar kasihan itu ibu-ibu. Bayangkan Pak Bu, saya kadang ditanya, Ustaz, saya ini kodong 4 bulan mak selalu berdoa, tapi itu yang saya minta kau tidak dikasih. Saya tanya, Bapak merokok? Iya Ustaz, itu sebabnya. Kenapa bisa Ustaz? Rokok haram. Orang yang selalu makan barang haram, jauh doanya. Nandak ku makan Ustaz, ku isap ji. Sama ji bos. Nah bilang makruh. Itu yang makruh ulama sebagian di Jawa Timur karena dia juga merokok. Coba ulama Timur Tengah, ada ndak yang bilang makruh? Buka maki itu Google. Semua ulama-ulama Timur Tengah katakan haram. Jadi kalau mau dikabulkan doa tak cepat, berhenti merokok. Nah, ya Bapak saudara-saudara sekalian, nah, anak yang suka merokok membantah, itu nerakanya di dunia itu. Apalagi nerakanya dunia, bene pa bali-bali. Pananaka, pedek matua, pedek maneke, pedek matua, pedek cerewet, pedek mata, pedek migatonan re, pedek makututo. Perempuan sekarang ini kan banyak yang malas, tidak mau ngurus suami, mau masuk surga tidak ngurus suami. Siapa ajar ki? Ibu mau cepat masuk surga? Mau? Mau? Passwordnya layani suami dengan baik. Itu passwordnya. Mau cepat masuk surga? Resepnya kata Nabi Pak mi. Wahai wanita-wanita muslimah, dirikan sholat 5 waktu. Berpuasalah kalian di bulan suci Ramadan. Taati perintah suamimu. Jaga harga diri keluargamu. Tadkhulul jannati bisalam. 7 pintu surga. Allah sediakan 7 pintu surga. Kalau kalian lakukan 4 ini, silakan kau masuk surga dari pintu mana kau suka di antara 7 itu. Tidak sama kita laki-laki, banyak syaratnya. Bagi kita perempuan, sholat, puasa, taat suami, jaga harga diri. Pilih 7 pintu surga, ibu mana mau masuk? Sholat Ustaz, alhamdulillah sholat. Puasa, alhamdulillah puasa. Jaga harga diri, alhamdulillah mak jilbab Ustaz, tidak keluar kak sembarang. Taat sama suami, ini dia Ustaz. Ya sekarang, ibu jangankan disuruh masak, ibu puasa Senin Kamis tanpa izin suami dosa kalau ibu lakukan. Itu puasa itu, tidak izin suami haram. Begitu wajibnya itu kita taati suami. Dia nama sampah laki Ustaz, Allah tidak lihat itu. Yang Allah mau, ibu taat. Boleh enggak wanita berdagang? Boleh. Boleh wanita berpolitik? Boleh. Boleh wanita berorganisasi? Silahkan. Boleh wanita menjadi urus organisasi? Tidak ada larangan. Dengan catatan, jangan lupa tugas utama, apa itu? Ngurus suami, didik anak.
Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat, berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, enggak ada yang pikir itu dulu. Enggak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat. Otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Sekarang magai baik makun re makukue pak dek nagaga melok murus lakena kuku jina urus muka nakira tembok biru kuning coklat abu-abu ilaha illallah. Coba mikir kalau mau pergi pengantin deh melok tuh saya ingat artis Korea. Ada nak kasih lebih-lebih sini nuna cilak nah. Kenapa dikasih lebih-lebih? Seperti artis Korea Ustaz. Mau tahu dia bilang artis Korea baru ditatae tinggal. Coba ibu-ibu yang usia 70 tahun masih ingat Ki Kodon dulu? Saya masih ingat itu ke mamaku, kasihan. Bikin kopi saja itu perempuan dulu susahnya. Ibu masih ingat toh? Bikin kopi dulu itu wanita-wanita luar biasa. Mau bikin kopi, beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum, kopi biji-biji. Sudah itu digoreng. Jangan kita bayangkan goreng pakai kompor gas, tidak. Kita pergi dulu ambil kayu, menyeberang sungai, dipikul. Kadangkala kita menyeberang di sini, menyeberangnya sampainya di sana. Kenapa? Nah bawa ki air. Dijemur lagi tuh kayu. Dibuka dulu kulitnya supaya cepat kering. Dijemur baru dipotong-potong. Sudah kering baru dipakai ibu tak memasak. Susah minyak tanah. Cari apa? Cari plastik. Plastiknya apa? B29. Ada itu sabun colek. B29 toh. Dipotong-potong. Baru dikasih menyala. Ditiriskan di kayu. Sudah itu baru nak goreng kopinya. Sudah goreng kopi. Jangan bayangkan kompor gas. Maka ibu-ibu dulu tidak ada kenal RDL. Tidak ada kenal bedak pemutih. Tidak ada. Masuk semua itu di sininya. Sudah digoreng, apa? Dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk. Makanya ibu-ibu dulu kodong itu tidak ada pelihara tangannya. Teluk cicak mana kasih limana. Ya toh? Paling ibuku, mamaku dulu paling kulihat menderita kalau mah paru. Hancur-hancur tangannya itu ibu dulu kodong kalau mau paru. Bagaimana ndak hancur? Ma paru mak jalok toni anakna. Melok toni manguk kasih balena. Nama cepat-cepat. Cepat tak leceh. Wah, tidak ada mengeluh. Tidak ada langsung lempar piring. Coba ibu-ibu sekarang. Begitu ma paru leceh langsung dah. Ini karena istri. Suami tidak ada guana sedikit gajinya. Baiklah cilaka. Coba manggut. Perempuan dulu ikhlas. Bekerja ikhlas. Siapapun suaminya. Dia suka tidak disuka, kenal tidak kenal, cakap tidak cakap, sudah dilamar, ikhlas terima, amanah Allah. Ini orang tuaku, saya mau kasih senang, maka hidupnya tenang. Coba sekarang, kasih nikah tidak kusuka Ustaz, akhirnya selingkuh. Agapi, nangkani anakmu, sudah pasrah saja. Ibu-ibu dulu tidak ada cinta-cinta. Bilang aku sayang, caledak nih orang nih. Orang dulu. Jadi kopinya sudah natumbuk, baru ditapis. Baru sudah itu masak air, baru jadi kopi. 1 hari prosesnya bikin kopi. Tapi alhamdulillah Pak Galuh rioloe dek pak kasih nado galunge ang kami mana kopina yolona. Kotudan pura mandre yang kana kopina. Dulu. Sekarang, ndak ada di suami dibikinkan kopi. Mana buktinya? Pergi maki jalan-jalan di Lampak Pekabata. Ada semua itu bapak-bapak minum kopi di warkop. Ndak ada dibikinkan kopi pagi-pagi. Kasih nala cilaka.
Berarti sapak goit di borak kopi. Ketawa ki Bu karena kita begitu. Makutu. Serius ini Bu ya? Bu. Nah enak sekali nih sekarang jadi perempuan. Beda itu orang dulu. Melahirkan sekarang tidak mau normal. Harus diiris nih saja. Sudah itu. Dulu itu ibu-ibu. Kentara itu kalau ada orang baru melahirkan di situ. Kenapa? Pagi-pagi banyak dijemur itu yang diduk-diduk. Sekarang pampers. Nggak ada nih. Ma pampers mana? Namo anak Pak Galung ma pampers Tony. Nah sesalah kena mandi pampers. Coba. Tuh. Anak lagi sekarang mengayun. Mengayun sambil naremut. Itu sekarang ayun Pak. Ibu-ibu dulu kan nggak pakai ayun yang begini kasihan. Nggak, kasih masuk saja sarung 2, nah cipik kayu baru kasih begini. Sambil mengantuk itu kasih ya belale. Itu dulu. Nah sekarang kita lihat, naremut itu. Naremut itu masih malas. Apalagi masaknya, nggak ada mie masak pakai kompor. Di listrik semua. Bapak Ibu, Bu terutama jangan kasih makan anak yang begitu. Let's cooker. 2 hari nih. Coba kasih keluar, cabut listriknya, 5 menit pasti basi. Kenapa anak sekarang banyak cepat penyakitan? Basi dia makan. Kalau ibu-ibu dulu kan enaknya kita mau pikir makan baru masak. Dan enaknya masih panas. Saya malah masih ingat itu ditutup apa di atasnya? Daun pisang. Supaya apa? Tidak keluar harumnya. Jadi pas kita makan AC baru. Sekarang ibu-ibu mau begitu. Padahal ibu-ibu dulu tidak ada gajinya suaminya. Tidak jelas penghasilannya. Galunna toy najama. Bagi hasil. Bagi hasilnya apa? Kalau pergi bagi 5. 4 nambil yang punya sawah, 4 karung, 1 karung yang nambil yang kerja. Tuh suami dulu. Sekarang ibu-ibu luar biasa. Ada gaji bulanannya. Bagus rumahnya. Ada mobilnya. Baju dibelikan sesuai seleranya. Masa tidak bisa keurus suami tak? Kalau begini istri, maka itu istri yang penghuni surga. Tapi kalau yang penanaka, pak bali-bali, pak bali bola, pak gosip. Ada begitu istri tak Pak? Ada? Ada? Diapain itu Ustaz? Yang makin cerai. Tambah jadi 2. Supaya ada perbandingannya. Garat tai, ancangi. Ya aku pajak. Pemarue ko tuh. Kasih tahu begitu. Pak bali bola lah deh. Aku mau bali bola ke teru tuh sapa kabaru itu. Apa makara sapa ku alhamdulillah. Bapak saudara-saudara sekalian, itu yang kedua. Surga dunia, neraka dunia. Anak jahat, tidak nurut, istri tidak nurut. Yang ketiga, harta yang tidak berkah. Mana disebut harta tidak berkah? Banyak duitnya, tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dinikmati. Berapa banyak orang banyak duitnya, tapi apa yang kita lihat? Duitnya justru menyiksa dia. Ya pakai judi. Kan banyak orang begitu. Banyak duitnya tapi makin dekat dengan Allah. Mobil makin jauh dari Allah. Mobilnya dia pakai selingkuh. Rumahnya dia pakai judi. Ada itu rumah bagus Pak, tempati judi. Nauzubillah min zalik. Pergi ke Makassar, bukannya pergi majelis taklim, tapi pergi apa? Tempat berzina. Itu biasa kalau lewat kayak itu pulang tengah-tengah malam takziah, lewat jalan Nusantara. Banyak tong mobil kode DP. Sekampungku ini dari Pindrang. Ini namanya setengah mati cari uang, dapat uang beli tiket masuk neraka. Alhamdulillah. Dan yang keempat, ya, nerakanya dunia. Apa yang keempat? Punya teman yang ada maunya baru baik. Nah ini teman politik ini yang begini. Kalau tim sukses, mau pilkada, mereka tuh mencaji tim sukses. Disuruh bikin baleho 5, 2 jina bikin. Hilang 3. Nah ini hati-hati. Banyak itu begitu. Ketika kita camat, banyak yang datang. Pisang goreng datang.
kelapa datang, tapi begitu hilang jabatan tidak ada yang datang. Ai nerakanya